Shalom. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan Saatku Menyembah-Mu. Biarlah hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Kita undang Tuhan untuk menjamah kita. Kita merasakan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus. Tangan kita angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku menyembah-Mu. Haleluya. Oh Yesus, saat ku menyembah-Mu. Haleluya, benar Tuhan. Oh Yesus, terjang saat ku sembah, ku
Kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan, melawati kami saat ini Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Dengan pelan-pelan kita pujikan pujian ini. Haleluya, Yesus. Jamaah Tuhan pagi hari ini, kita mau merasakan hadirat Tuhan melawati kita saat ini. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Doa buka saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau akan menguduskan kami, melayakkan kami. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kami datang di hadapan Engkau saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, biarlah kami memakai kehidupan kami, waktu-waktu kami, untuk kami boleh memuliakan Engkau. Kami percaya kuasa-Mu yang akan menjamah setiap pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Kau akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Engkau akan memberikan sukacita ya Tuhan, untuk kami datang di hadapan-Mu. Saudara-saudara kami yang masih ada di rumah, yang masih dalam perjalanan, Tuhan bawa, Tuhan hantar mereka boleh ada di tempat ini untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu semuanya, baik yang melayani musik, yang mimpin pujian, yang singer, yang Tuhan membawakan kebenaran firman Tuhan, lighting, LCD, tamborin, bahkan seluruh pelayan-pelayan, guru-guru sekolah minggu yang akan melayani Tuhan. Tuhan juga urapi, Tuhan pakai kami semua untuk kami boleh melayani pekerjaan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah sukacita surga itu ada di dalam kehidupan kami, senantiasa menyala-nyala ya Tuhan. Kami senantiasa rindu dan rindu untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Engkau, yang akan mengganggu dalam kami beribadah kepada Tuhan, konsentrasi kami ya Tuhan kepada Engkau, kami ajukan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang kami rindukan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beribadah.
Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Kita lihat ya, wajah-wajah kita bersyukur ya. Kita mau bersukacita pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita pujikan Kau Allah setia dan benar. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Selalu bersamaku, Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Percaya bahwa Tuhan senantiasa setia dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu ragu lagi ya untuk mengikut Tuhan, karena Allah selalu menyertai kita. Kita sambung dengan pujian kedua. Haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan hebatnya
Haleluya Yesus. Kita percaya ya bahwa kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena kita percaya, bukan karena kita melihat, tetapi karena kita percaya, karena firman itu tuh ada di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, aku percaya. Amin. Benar Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tetapi karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada sebab kami percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena
Puji Tuhan, kalau kami diberi kesempatan kembali untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan akan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Bahkan kami bersyukur Engkau telah memilih kami, Engkau telah memisahkan kami, menguduskan kami, sehingga kami menjadi milik-Mu, milik kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu. Engkau telah memilih di antara banyak orang, di tengah bangsa yang ada di dunia ini, semua karena kasih, karena anugerah Tuhan, sehingga kami menjadi manusia, menjadi umat yang dipilih, yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami semua. Biarlah melalui firman-Mu kami lebih layak, kami lebih berkenan, dan kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau bangsa kita ya telah mengadakan pemilihan umum, telah memilih presiden yang nanti akan memerintah selama 5 tahun. Di periode ini, presiden yang terpilih adalah yang memilih semua orang yang ada, yang berhak, yang menerima undangan dan memenuhi syarat memilih seorang presiden. Di gereja kami nggak pernah mengumumkan, kami nggak pernah nyoblos telu, nyoblos siji, nyoblos loro. Saya percaya setiap kita punya pilihan masing-masing. Siapa yang merasa memilih menang, siapa yang merasa dipilih kalah, tidak jadi masalah. Tetap aja ya nanti, kita tetap jadi warga, kita jadi rakyat biasa. Yang penting kita berdoa semuanya aman, tentram. Kemudian pemerintah yang terpilih nanti akan memimpin, akan membawa bangsa, terutama ekonomi, supaya Indonesia mengalami sejahtera. Kalau Tuhan memilih semua orang, kalau presiden dipilih oleh semua orang, ini bedanya. Kita buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama bahwa kita ini adalah sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, 1, belum ya, Kolose 3 ayat yang ke-12, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita adalah orang-orang sebagai orang yang telah dipilih Tuhan, menjadi umat yang dipilih, menjadi umat yang dikuduskan, yang dikasihinya. Kalau di dalam bahasa asli itu orang yang dipilih, orang yang dikuduskan, itu artinya itu orang yang dipisahkan, orang yang terpilih, orang yang dipisahkan, orang yang dipilih di antara banyak orang, banyak bangsa, dan masuk
di dalam kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan orang yang dikasihinya, kalau kita menjadi orang yang dikhususkan, orang yang dipilih, ya, orang yang dipilih, orang yang dikuduskan itu secara daging, secara manusia kita tidak bisa. Kita kudus itu tidak bisa. Tapi karena Tuhan, karena kuasa Roh Kudus, karena Tuhan sendiri yang memisahkan, Tuhan sendiri yang memilih, membedakan kita dari orang-orang yang ada di dunia ini. Dan orang yang dikasih, yang dikatakan supaya karena kita sudah dipilih, karena kita sudah dibedakan, dikuduskan, bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, karena kasih karunia Tuhan, kemudian kenakanlah, dikatakan belas kasihan. Yang kedua, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketika Allah memilih orang-orang berdosa, Ia memilih mereka kepada kekudusan, sehingga kekudusan itu menjadi tanda tertentu bagi orang, bagi kita yang terpilih. Dikatakan dalam Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Dikatakan Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau kita sudah masuk di dalam bilangan orang-orang yang terpilih, karena Tuhan yang maha tahu, dari mengetahui sejak sebelum dunia dijadikan, kalau nama A, B, C masuk pilihan Tuhan, itu Tuhan sudah merancang. Memang tadinya kita di luar, bukan gereja, bukan eklesia. Eklesia, gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi kita sudah dikeluarkan, kita sudah dipilih. Jadi kita menjadi orang-orang yang istimewa. Ketika kita punya keinginan untuk membeli buah jeruk atau buah apa saja, pasti yang kita pilih adalah buah pilihan. Kalau kita memilih membeli buah manggis, buah apa saja, kita tidak mau membeli buah yang tidak baik, yang kotor, yang cacat, atau mungkin yang rasanya tidak manis. Pasti kita akan memilih yang baik. Pasti kita menginginkan buah yang manis, yang bersih, dan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dalam kehidupan kita, kita pasti tidak mau menjadi orang-orang yang tidak terpilih, dipinggirkan, dikucilkan, atau dilupakan sama sekali. Kita ingin menjadi orang pilihan yang dipertimbangkan. Kekuatan, kemampuannya, dipertimbangkan keberadaannya, apalagi kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan, pasti kita sangat bersuka cita, kita bersorak. Karena apa? Karena Tuhan berkehendak, Tuhan memilih kita. Bedanya Tuhan dengan orang yang membeli buah. Kalau Tuhan memilih, Tuhan memanggil,
kita manusia dalam keadaan rusak, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan hina. Itu bedanya. Kalau kita memilih buah yang baik, tapi bersyukur saudara yang dikasih Tuhan, kita ini orang yang tidak berarti, orang yang biasa, dipilih Tuhan, dikhususkan, dipisahkan, dikuduskan, dan kita mesti bersyukur, kita bersorak, kita memuji, kita menyembah. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, dikuduskan, dipisahkan, dikasihinya, diselamatkan, diberi masa depan, diberi harapan. Harapan bukan hanya di dunia ini saja, saudaraku. Harapan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal yang diberikan barang siapa yang terpilih. Kalau kita sudah masuk di dalam pilihan Tuhan, kalau kita sudah dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan, yang pertama, kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan ini adalah perasaan iba atau sedih melihat kalau ada orang lain yang menderita. Belas kasihan ini juga sebagai kasih sayang, atau belas kasihan ini sifat yang terdapat, yang dimiliki oleh Tuhan, dan sifat yang dimiliki oleh kita manusia. Nah, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya, yang pertama, kenakanlah belas kasihan. Contoh belas kasihan ini yang sudah dilakukan oleh orang Samaria yang berbaik hati. Ada orang yang beragama, ada orang yang dianggap imam, pemimpin, tetapi belajar dari orang yang biasa, orang yang terpinggirkan, orang yang dikucilkan, yaitu bangsa Samaria. Tapi teladan yang dimiliki adalah karena Tuhan menjamah, Tuhan bekerja sehingga dia memiliki belas kasihan. Ada orang yang memiliki belas kasihan, ada orang yang tidak memiliki belas kasihan. Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini kisah orang yang berjalan, yang dipukul, yang dijara, yang setengah mati di pinggir jalan. Dan orang Samaria ini adalah salah satu yang memperhatikan, yang menolong, mengorbankan waktu, tenaga, uangnya, karena merasa orang lain menderita, orang lain susah. Itulah sebabnya dia digerakkan oleh Tuhan sehingga orang Samaria ini menolong, membantu, memberikan penginapan. Dan ini merupakan ajaran yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya, yaitu karena kita sudah dikuduskan, karena kita sudah dipilih, kita mengenakan belas kasihan. Kemudian karena kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dikuduskan, kemudian
kenakanlah belas kasihan, yang kedua kemurahan. Mengapa kita harus memiliki sikap kemurahan ini? Karena Allah yang kita sembah Bapa yang murah hati. Jadi Tuhan maha murah, maha setia. Hal ini juga ditegaskan Yesus sendiri ya, yang bisa kita baca ya di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-33. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemudian di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, murah hati itu adalah bagian dari kasih. Murah hati itu adalah di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, bagian dari kasih, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu apa? Tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Karena kita sudah dipilih, dikuduskan, dikasihi, yang pertama tadi kenakan belas kasihan. Yang kedua, kemurahan. Ini juga pekerjaan buah Roh Kudus. Kalau kita ada buah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita menghasilkan buah, yaitu diantaranya belas kasih, kemudian kemurahan. Kemudian yang ketiga, karena kita sudah dipilih, dikuduskan, dikasihinya, kemudian yang ketiga, kenakan kerendahan hati. Kerendahan hati ini adalah sikap yang menyadari akan keterbatasan kemampuan diri, ketidakmampuan diri kita, sehingga orang tersebut tidak angkuh dan tidak sombong. Nah, ini orang yang memiliki kerendahan hati itu adalah menyadari akan kemampuan, akan keberadaan diri kita sendiri. Kalau kita sadar akan diri kita ada kelemahan, ada kekurangan, maka kita tidak sombong. Maka kita akan menghargai orang lain. Kita tidak angkuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh itu dibenci oleh Tuhan. Tapi orang yang memiliki kerendahan hati disayang Tuhan. Puji Tuhan, mari kita belajar memiliki belas kasih, memiliki kemurahan, memiliki kerendahan hati. Kalau bukan karena Tuhan dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita tidak akan menghasilkan buah. Setiap orang yang memiliki sikap baik tentu akan disegani, tidak hanya oleh sesama manusia saja, melainkan juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan sikap yang baik, segala yang ada di sekeliling kita juga akan berlaku dengan baik juga. Jadi kalau kita sudah menabur yang baik, pasti kita akan menuai baik. Firman Tuhan berkata juga, Paulus berkata kepada orang-orang Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik, nanti kita akan menuai sesuatu yang baik. Taburlah
yang baik. Gusti Allah mboten sari. Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat setiap kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, ada sepasang mata yang melihat, yang memperhatikan. Mungkin kita berbuat baik di sana, nanti kita akan mengalami, saudara, pasti akan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kejelekan, kita menerima kejelekan. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang dikuduskan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang disayang Tuhan, ketika Tuhan memilih, ingat, keadaan kita berdosa, keadaan kita tidak layak. Kalau kita melihat diri kita, potret kita dulu jelek, dulu tidak baik. Tapi kalau sudah dijamah oleh Tuhan, kita melupakan apa yang dahulu dan kita mengarah yang ke depan dan sekarang ini. Saya percaya sebagai orang yang dipilih, yang disayang Tuhan, Tuhan itu tetap memperhatikan keadaan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu masalah kita. Tetapi kita tetap sebagai orang pilihan Allah mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, mengenakan kerendahan hati. Efesus 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu, nah kata selalu itu terus menerus, bukan saat itu saja. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya percaya Tuhan itu bisa pakai kita. Kita bisa rendah hati, kita bisa lemah lembut, kita bisa sabar, dan kita bisa menghargai, dan kita bisa juga membantu. Banyak yang kita lakukan, hal apa saja, pasti Tuhan nanti memberikan karunia kepada kita untuk kita menjadi saksi, untuk kita menjadi berkat, supaya melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Kita ini sebagai duta, kita ini sebagai wakil, ada maksud, ada tujuan, ada rencana dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan. Untuk apa? Untuk menjadi kesaksian. Untuk apa? Menjadi surat terbuka. Sadar, kita masih ada kelemahan, kita masih ada kekurangan, tetapi kita akan belajar. Tidak akan melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Kalau kita mencari kekurangan orang itu banyak. Tapi kalau melihat diri kita sendiri, saudaraku, rasanya kita nggak ada kekurangan. Yang lain kurang, aku lebih, aku baik. Kalau ada roh seperti ini, itu seperti Tuhan. Kemudian menilai. Mari saudara, biarlah kita menjadi orang yang sudah dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak, dipisahkan, dikhususkan. Kita mengenakan belas kasihan, kita mengenakan kemurahan, kita mengenakan kerendahan hati. Dan kemudian ayat Matius 5 ayat yang kelima, kemudian yang keempat, yang terakhir, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa maksudnya memiliki bumi? Itu ada hubungannya dengan anak cucu,
ada hubungannya dengan masa depan, ada hubungannya dengan pemeliharaan. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu artinya orang yang memiliki rendah hati. Orang yang lemah lembut, orang yang mau menyangkal diri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau berserah kepada Tuhan. Itu loh arti lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati juga adalah orang yang lemah lembut. Jadi bolak-balik. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang lemah lembut. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara dan saya. Filipi 2 ayat yang ke-6 dan 7. Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini loh kerendahan hati Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia kudus, dia mulia, ada di surga. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah tidak di tahta saja, Allah tidak ada di surga saja, diam saja, tapi menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kemurahan, menunjukkan kerendahan hati. Dan itu dibuktikan ketika Yesus datang ke dunia. Allah menjelma menjadi manusia. Allah datang merendahkan diri, mengosongkan diri, menghampakan diri, yang kudus, yang mulia, yang mau mati untuk orang berdosa. Ini loh teladan yang baik. Itulah sebabnya dia nama di atas segala nama, dikaruniakan nama, sehingga setiap lidah mengaku, lutut bertelut untuk menyembah. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, teladan yang Tuhan kerjakan, biarlah kita sebagai orang yang dipilih, orang yang dikuduskan, orang yang dipisahkan, orang yang dipanggil, orang yang lemah lembut atau yang rendah hati pasti bisa mengontrol dan menguasai dirinya. Itu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-23 tentang buah roh itu. Ada rasanya, ada 9. Buah 1 tapi rasanya 9. Orang yang lemah lembut, orang yang lemah lembut itu bisa juga dikatakan orang yang mau berserah kepada Tuhan. Orang yang lemah lembut sama dengan orang yang rendah hati. Dia mau berserah kepada Tuhan dan memiliki kesediaan yang tulus menanti pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita dikatakan orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut,
Kalau kita sudah berdoa, kita mengharapkan sesuatu, kita percaya kepada sesuatu, kita merindukan kebaikan-kebaikan, pemulihan dalam kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan anak-anak kita, memiliki kesediaan yang tulus untuk menanti pertolongan Tuhan. Siapa yang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan? Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Kita tidak mampu mengatasi sendiri. Banyak kelemahan, banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai orang yang dikhususkan, sebagai orang yang dipilih, yang dikuduskan, dikasihi, mari kita mengenakan belas kasihan, mari kita mengenakan kemurahan, mari kita mengenakan kerendahan hati, dan berbahagialah orang yang lemah lembut, dikatakan karena akan memiliki bumi. Tuhan, ini doa bagi kita semua, rindu hal yang baik, sesuatu yang baik itu kita akan alami. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sabar menanti waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jangan mengatur Tuhan. Kalau kita mulai mengatur Tuhan, kalau boleh kita hanya pasrah saja apa yang Tuhan mau. Seringkali, kok rasanya saya dibawa begini, rasanya kok saya dibawa begini. Umat Israel sekian puluhan tahun di padang gurun, digembleng, dididik, diajari, dan pergumulan kita, perjalanan hidup saudara dan saya percaya kita semua butuh sesuatu, kita semua butuh perlindungan. Apalagi di tengah-tengah situasi hari-hari ini, keadaan hari-hari ini, perekonomian yang saat ini, panen yang belum, sehingga harga-harga beras sekian, lombok sekian, tomat sekian. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi pagi-pagi sementara masak, iki sing repot iki sing rumah makan Padang iki ya. Loh, sing repot ini yang semua yang jualan-jualan makanan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Harganya tetap. Nah, lomboknya, kalau semua itu bingung saudaraku. Nanti kalau di harganya dinaikkan, gak enak sing beli, ya serba repot saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya pemilihan umum sudah berjalan. Jangan sampai nanti terjadi huru hara, jangan sampai nanti yang enggak menerima protes ini, rem ini, demo. Ini luar negeri itu seneng kalau Indonesia kacau. Seneng, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berdoa saja supaya nanti tanggal 20 Oktober dilantik presiden yang baru, dan kemudian sebagai wakil Tuhan, anak-anak Tuhan, kita berdoa. Gereja terus berdoa loh saudara, menjelang sebelum pemilihan umum kita berdoa, KPU, berdoa keamanan, TL Polri, berdoa untuk bangsa, kota, kita berdoa terus. Dan doa kita ini dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kami di rumah itu ada pilihan beda ya, yang ada yang satu sana, yang satu sini, yang tapi anak-anak kompak ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi tidak usah permasalahkan masalah itu, sudah ora ale opo-opo ya. Ya bersyukur kemarin Bu Nani dapat ya dari tim sukses ya saudaraku. Dapat ya, kalau dikasih diterima saudara yang dikasih Tuhan. Nah nanti kalau nyoblos ya kita enggak tahu loh saudaraku, kadang-kadang dikasih di nyoblos itu
Kleru nyoblos ya bisa saudara yang dikasih Tuhan. Tapi gereja enggak berpolitik. Kalau saatnya saya kampanye, saudara nanti harus nyoblos 2 ya. No, kalau begitu, loh di sini enak sing tim sukses P3. Oh, di sini ada yang nomor 2, nomor 1, nomor 3. Wow, gara-gara pilihan, wis akhirnya ngambek wis gak nang gereja. Makanya saya menengai masalah politik, urusan bah saudara nyoblos sono sini, yang penting saudara pasti diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, entah yang dipilih masuk, yang dipilih enggak masuk, ya. Siapa yang enggak masuk dipilih? Saya enggak mau tanya, urusan saudara sendiri. Yang penting nanti walaupun masuk enggak masuk tetap beras ya beli, semua beli. Ya, yang penting kita tetap sebagai umat pilihan Tuhan ingat biji mata kita sebagai biji mata, kita dalam pelindungan Tuhan, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan takut apapun yang terjadi, ingat kita umat kesayangan Tuhan. Oleh sebab itu hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, tolong pemain musik angkat ini, saya belajar lagu tadi pagi. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah pilih kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita sembah Tuhan. Saya jemput kita sama-sama berdiri. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku berbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku cinta Kau, ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebesaran-Mu. Suaramu, suaramu tuntun lalui api-api, dalamnya Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau,
cintakan, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Bangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Suaramu tuntun melewati api, dalamnya Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau aku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, amin. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, sangat baik. Nafas-Mu memuliakan, ku nyanyi kebaik sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Engkau baik, sangat baik. Yang hidupku Kau sangat, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kita sembah Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, sertai langkahku. Aku bersorak, aku datang menyembah. Hidupku bagimu, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Sembah Yesus. Engkau baik, Engkau memilih kami, Engkau tidak membiarkan kami anak-Mu. Oh, sembah, amin, 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 haleluya. Ku cintakan, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku
dalam tanganmu. Sejak pagiku berbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu. Kami mengundang Bapak Agus berdoa. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sayang. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu. Haleluya. Oh terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, karena sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Nafas kami memuliakan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami boleh ada di rumah Tuhan. Sungguh bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami umat kepilihan Tuhan. Kami umat yang ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bukan lagi manusia yang lama, yang penuh dengan rupa-rupa kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sudah dibaharui dan ditebus oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu sebagaimana Engkau Allah yang murah hati, sebagaimana Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami rindu sebagai umat-Mu yang ditebus oleh Engkau. Kami boleh penuh dengan kemurahan hati, kami boleh penuh dengan belas kasihan, kami boleh penuh dengan kelemah lembutan, kami boleh penuh dengan kesabaran. Kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang seperti serupa dengan Kristus. Bila kami selama ini meragukan Tuhan, bila hal-hal di sekeliling kami membuat kami ragu, membuat kami takut, pagi hari ini kami mau mengingat kembali setiap kebaikan-Mu. Bapa yang baik, kami percaya pemeliharaan-Mu bagian kami semua. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami mau mengerjakan bagian kami untuk hidup taat, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mengerjakan bagian-Mu yang luar biasa bagi kami. Mungkin pekerjaan kami tidak sebaik dulu, mungkin hari-hari kami tidak semenyenangkan dulu, dan kami melihat banyak hal yang tidak pasti. Tetapi kami percaya satu hal, Engkau Allah yang pasti, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya jaminan Tuhan ya dan amin bagi kami. Kami mau terus melekat erat kepada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa melalui hari-hari kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Tolong kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berkati Bapak Gembala yang Tuhan sudah pakai pagi ini untuk melayani setiap kami membenarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai lebih lagi, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan boleh pakai menjadi alat yang berguna, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang dilayani. Nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami kerjakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Kasih berdoa. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami merasa diberkati oleh firman Tuhan. Bapak, sebentar kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami percaya besar kecil persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kami percaya itu semua layak di hadapan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapak. Semua yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit diri. Kita maju ke depan untuk memberikan persembahan. Kita pujikan Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, 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 aku cinta Yesus. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Selanjutnya saya sampaikan pengumuman untuk ibadah minggu ke depan. Mohon ditampilkan Warta Sepekan GPD Ebenezer, Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4 pagi. Selasa dan Rabu doa malam dimulai jam 6 sore. Kamis tanggal 29 Februari 2024 ibadah wanita jam 6 sore. Acaranya adalah ruang kesaksian WL Ibu Kesi. Itu aja. Oh, itu minggu kemarin ya. WL-nya Ibu Kesi gitu aja ya. Tidak ada firman karena acaranya adalah ruang kesaksian. Selanjutnya Jumat ada doa pelayan altar dimulai jam 6 sore ya. Saya undang untuk pelayan Tuhan hadir ya. Sabtu ada latihan musik, untuk hari Minggu jam 7 malam ada latihan musik. Dan untuk minggu ke depan ibadah raya tanggal 3 Maret 2024 jam 7 pagi, WL-nya Mas Pesa, singernya Ibu Betlita dan Ibu Siti apa? Ibu Kesi. Siapa ya? Oh, yang lama ya. Terus penerima tamu keluarga Bapak Suminto. Itu aja yang bisa. Untuk minggu ibadah sekolah minggu ya, tanggal 3 Maret 2024, WL-nya Kak Maria, firmanya Ibu Nani. Itu yang bisa kami sampaikan untuk jadwal minggu pekan. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita semua, keluarga Pak Agus dari Malang dan dari Jalan Wilis Pak Juri bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Kami ingatkan kembali lagi
untuk Kamis kalau bisa yang keluarga muda yang sudah berkeluarga, bahwa silakan ikut wanita ya. Bukan karena merasa tua enggak, yang sudah berkeluarga itu bisa bergabung di wanita ya. Kemudian kalau ada anak, bawa anak enggak apa-apa, nanti banyak sih ngomong di sini ya, karena di situ ada tempat untuk anak-anak, itu ada untuk leye-leye ada ya. Jadi kegiatan kita sepanjang minggu. Kemudian yang rencana kita ini pasca akan keluar, masih dipertimbangkan, nanti saya tunggu usulan-usulan saja karena kondisi ya, keadaan puasa juga kalau nggak salah, itu April itu puasa kalau nggak salah, hari raya loh ya. Nanti aja kita ya, kalau nggak pasca ya kenaikan gitu aja ya, nanti bagaimana kita bicarakan, nanti ada usulan-usulan dari jemaat. Ini ada dok-dok ini bongkar yang di atas ini, kamari sempit dibongkar. Mari sama-sama kita berdiri, angkat pujian yang tadi, Ku Cinta Kau. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sesungguhnya Engkau Allah yang baik, Allah yang telah memilih, menguduskan, mengasihi kami orang yang berdosa, dan kami masuk di dalam pilihan-Mu, rencana-Mu, dan kami percaya Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak lupa, Tuhan memperhatikan setiap kami umat-Mu. Kalau ada yang lemah dikuatkan, kalau ada yang menghadapi persoalan, pergumulan dalam kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan, anak-anak, dalam nama Yesus Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Yang butuh pekerjaan diberikan pekerjaan. Kalau ada yang sakit, kami teringat orang tua Bu Nani yang di Krian, dalam nama Yesus supaya disehatkan, ditolong dan diselamatkan dalam nama Yesus. Pakailah Bu Nani menjadi saksi, jadi berkat. Keluarga-keluarga muda yang mengurus anak-anak yang masih kecil diberi hikmat, kekuatan untuk mengasuh, untuk memelihara dan anak-anaknya supaya sehat dan diberkati Tuhan. Memberkati setiap pelayanan tim PAW, WL Singer Musik, semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan memberkati, Tuhan memakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan.
Tuhan kiranya membukakan jalan, memberkati setiap usaha mata pencarian pekerjaan, baik yang berdagang, yang jualan, di pabrik, bertani, usaha koperasi, LPG, usaha petis, demikian juga yang bekerja di toko, bekerja di luar kota, di luar pulau, supir, perjalanan di luar kota, semua Engkau memelihara, Engkau memberkati umat-umat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga dari Malang, Bapak Agus dan Pak Juri yang bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga ini, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Umat-Mu yang tidak bersama, yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada, supaya sekali waktu akan datang di ibadah minggu untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan gereja di tempat ini, lingkungan desa di tempat ini, supaya gereja boleh menjadi berkat. Kita minta berkat, kita akan menjalani hidup sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati setiap keluarga usaha pekerjaannya, diberi kelancaran. Dan kita akan pulang membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya saudara, kita bangga punya Tuhan yang hebat, amin. Badai apapun yang saudara hadapi, percaya Tuhan pasti tolong saudara, Tuhan pasti lindungi saudara, karena Dia Allah yang hebat dan luar biasa, amin. Nyanyikan pujian ini dan kita nyanyikan sama-sama, katakan. Badai topan dunia, Tuhanlah pelindung